Pada 16 Maret 2020, KBM di seluruh SMA Kaltim mulai dilaksanakan di rumah. Saat itu virus COVID-19 yang telah merajalela ke seluruh dunia sudah memasuki Kalimantan Timur. Hari ini sudah hampir setahun siswa-siswi menjalani pembelajaran jarak jauh. Banyak rencana yang berupaya mengembalikan pembelajaran tatap muka bagi pelajar Kaltim, lebih spesifiknya siswa-siswi Semansa Balikpapan. Salah satu masalah yang sering menjadi penghalang adalah kekhawatiran akan kesehatan siswa di sekolah. Banyak kasus penularan COVID-19 di lingkungan sekolah yang harus dijadikan pembelajaran sebelum sekolah mengambil keputusan. Dengan mengamati aktivitas normal siswa di lingkungan sekolah, saya menemukan masih banyak prosedur yang dapat dimodifikasi untuk mengurangi kemungkinan penularan, yaitu kegiatan absensi harian siswa dan pengecekan suhu tubuh. Saat ini kedua kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara manual, yang kembali menimbulkan risiko penularan COVID-19. Oleh karena itu, saya mulai berusaha memecahkan masalah tersebut. Bagaimana cara absen tanpa interaksi antara individu? Awalnya rencana tersebut terdengar rumit, hingga akhirnya saya menemukan teknologi yang bernama Airfit. Apa itu Airfit? Airfit atau Radio Frequency Identification adalah metode identifikasi berbasis gelombang elektromagnetik. Airfit dapat digunakan dalam berbagai bentuk, misalnya kartu atau gantungan kunci. Nah, tiap kartu atau gantungan kunci ini punya kode Airfit unik, jadi tidak ada yang sama. Yang bisa membaca kode ini adalah modul pembaca Airfit, seperti MFRC 522 yang saya gunakan. Menggunakan teknologi Airfit ini, saya bisa membuat sistem absensi tanpa kontak fisik. Tapi selanjutnya, kita masih perlu memantau suhu tubuh siswa, supaya siswa yang panas bisa dideteksi dan bisa dites. Ini MLX 9614, sensor suhu yang mampu mengukur dari min 70 sampai 380 derajat Celcius. Modul ini akan saya gunakan untuk memantau suhu tubuh, tapi karena dia tidak bisa mendeteksi jarak secara sendirinya, kita perlu sensor pengukur jarak yang terpisah. Sensor terakhir yang kita gunakan yaitu sensor jarak ultrasonik. Dalam proyek sebelumnya, saya pernah membahas mekanisme kerja sensor ini. Sensor yang saya gunakan kali ini adalah sensor HY-SRF05, hampir sama dengan sensor HC-SRF04 yang lalu. Sekarang saya punya sistem absensi dan pemantauan suhu, tetapi untuk menyimpan data sistem saya perlu menggunakan database. Untuk mengelola database, saya perlu layanan database server. Akhirnya, setelah mencari referensi lebih lanjut, saya menemukan perangkat lunak yang menyediakan layanan database server bernama MySQL. Saya memilih MySQL karena sifatnya open source serta menyediakan fungsi database yang lengkap seperti memilih data tertentu dari database, menghapus data tertentu, menambahkan data, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menyajikan informasi dari database dalam bentuk yang simple bagi petugas administrasi, saya perlu membuat halaman web untuk sistem ini. Karenanya, saya memerlukan web server untuk menerjemahkan kode saya menjadi halaman web. Saya memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak Apache sebagai web server. Sama seperti MySQL, aplikasi ini bersifat open source dan telah digunakan oleh banyak pengguna. Nah, tadi saya ada menyebut kode halaman web. Sekarang saya akan bicara sedikit tentang pemrograman web. Dari sekian banyak bahasa pemrograman web, saya akan membahas 4 yang saya gunakan dalam proyek ini: PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. PHP, singkatan Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang bersifat umum, tapi memang difokuskan pada pengembangan web. Saya menggunakan PHP karena mudah berintegrasi dengan berbagai layanan database server, seperti Oracle, MS Access, dan aplikasi yang kita gunakan yaitu MySQL. HTML memiliki nama lengkap Hypertext Markup Language. Sesuai namanya, ia adalah bahasa markup yang cenderung menggunakan kata-kata dalam bahasa manusia seperti title, body, dan lain-lain. HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam sebuah situs web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa dijalankan secara instan pada suatu browser, serta memiliki sifat yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Terakhir, CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa pemrograman web yang bersifat style sheet. Artinya, ia mengatur bagaimana cara konten dokumen dipresentasikan. Jadi misalnya HTML mengatur isi tulisan pada website, sementara CSS mengatur font dan warna tulisan tersebut. Sekarang, saya sudah memiliki modul hardware yang terdiri atas banyak sensor, serta modul software yang terdiri atas website dan database untuk administrasi, tetapi keduanya belum terhubung. Modul MFRC 522 misalnya sudah bisa membaca nomor kartu Airfit, tetapi di sini belum bisa mengirimkannya ke database sistem.
Solusi yang saya temukan untuk masalah ini dapat dilihat di judul proyek saya. Sistem ini berbasis IoT, yang berarti perangkat atau modul apapun itu dapat saling berinteraksi selama mereka berada pada jaringan yang sama. Artinya, perangkat yang menjadi host untuk database dan web saya harus tersambung ke jaringan tertentu. Dalam hal ini, karena saya menggunakan laptop saya sendiri untuk hosting, saya tinggal menyambungkan laptop saya ke jaringan Wi-Fi. Tetapi, itu artinya modul pembaca AirFit, sensor suhu, dan semua sensor tadi harus bisa tersambung ke Wi-Fi yang sama. Disinilah saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan microcontroller Node MCU yang menjadi otak dari sistem ini. Microcontroller ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE serta sudah menyediakan modul ESP8266 yang bisa menjadi host Wi-Fi maupun menjadi pengguna jaringan Wi-Fi. Setelah proses pencarian referensi selesai, menentukan modul juga selesai, saya tinggal mencari alat-alat untuk fitur tambahan. Saya putuskan untuk menambahkan LCD Liquid Crystal I2C untuk memandu pengguna, alarm buzzer dan LED untuk peringatan dini, kabel jumper, dan 2 buah breadboard yang saya gabung, agar tidak kekurangan tempat karena modulnya ada banyak. Saya mulai merancang sistem dengan menyusun jalannya program, jadi dari mulai sampai selesai. Saya lalu menyederhanakan rancangan ini dengan diagram flowchart sebagai berikut. Jadi di sini bisa sama-sama dilihat program dimulai dan menunggu hingga ada pemindaian kartu. Ketika ada siswa yang memindai kartu, sistem akan membaca database agar tahu apakah kartu sudah terdaftar atau belum. Kalau kartu belum terdaftar, sistem akan memberi peringatan belum terdaftar dan proses selesai. Apabila kartu telah terdaftar, sistem akan memeriksa apakah kartu tersebut sudah absen sebelumnya. Jika belum, sistem akan meminta siswa mengukur suhu. Absen ini akan dihitung sebagai absen masuk. Sistem akan mencatat jam dan suhu masuk tersebut di database, lalu memeriksa suhu tadi. Apabila suhu yang tadi lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, sistem akan membunyikan peringatan suhu tinggi, lalu proses selesai. Tetapi jika suhu di bawah 37,5 derajat, proses akan langsung selesai tanpa peringatan. Nah, jika ketika diperiksa tadi ternyata siswa tersebut telah absen sebelumnya, sistem akan memeriksa apabila siswa sudah absen pulang sebelumnya. Karena bisa saja siswa sudah absen masuk, tetapi belum absen pulang. Jika siswa ternyata sudah absen pulang, sistem akan mengeluarkan peringatan sudah absen pulang dan proses selesai. Tetapi jika siswa belum absen pulang, sistem akan menghitung jarak waktu dari absen terakhir. Saya memakai patokan minimal 40 menit dari absen sebelumnya, alias 1 jam pelajaran offline di sekolah. Apabila siswa absen masuk kurang dari 40 menit yang lalu, sistem akan mengeluarkan peringatan sudah absen masuk. Ini saya lakukan untuk mencegah adanya siswa yang tidak sengaja absen masuk 2 kali, dan bisa-bisa malah terhitung sebagai absen pulang. Tetapi jika siswa absen masuk lebih dari 40 menit yang lalu, sistem akan mengkategorikannya sebagai absen pulang. Siswa akan menginput suhu pulang, sistem akan mencatat jam dan suhu pulang ke database, dan mengecek suhu pulang siswa. Sama seperti absen masuk tadi, jika suhu lebih dari atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, sistem akan menyalakan peringatan dini. Jika di bawah 37,5 derajat, proses langsung selesai tanpa peringatan. Selanjutnya, saya merancang database untuk sistem ini. Rencananya, saya akan membuat database yang berisi 2 buah tabel. Satu tabel ini bernama tabel siswa, atau TBL siswa disingkat untuk menampung data siswa. Dan satu lagi bernama TBL absensi atau tabel absensi untuk menampung jam dan suhu masuk maupun pulang. Untuk bisa mengisi tabel absensi, harus mengacu pada data tabel siswa terlebih dahulu. Karenanya, skema rancangan database menjadi skema relasi database. Tabel siswa akan berisi AirFit ID atau isinya nomor kartu AirFit, NISN, nama siswa, dan kelas siswa. Tabel absensi akan berisi AirFit ID, tanggal absen, jam masuk, jam pulang, suhu pulang, dan variabel pulang. Variabel pulang ini menentukan apakah siswa sudah absen pulang atau belum. Jika belum, kolom akan berisi angka 0, dan ketika siswa absen pulang akan berubah menjadi 1. Primary ID pada tabel siswa yaitu AirFit ID karena semua data tabel absensi akan dicocokkan terlebih dahulu ke tabel siswa dengan cara mencocokkan nomor kartu AirFit yang dipindai. Terakhir, saya membuat rancangan tampilan web system. Saya berencana membuat 4 halaman web, yaitu ada halaman utama, ada halaman data siswa, halaman monitoring absensi, dan yang terakhir ada halaman tambah data siswa. Selain itu, saya juga membuat diagram rangkaian menggunakan website EasySDA sebagai berikut.
Setelah semua perancangan selesai, saya dapat melanjutkan ke proses pembuatan sistem. Proses pembuatan sistem dimulai dengan pembuatan database sesuai rancangan. Karena saya sudah membuat database dari beberapa bulan yang lalu, saya akan tunjukkan saja hasil database-nya. Seperti yang bisa dilihat, terdapat tabel absensi dan siswa beserta kolom-kolomnya sesuai skema relasi database. Yang berbeda di sini adalah terdapat satu tabel lagi, yaitu TMP Airfit, yang mengandung satu kolom bernama Airfit ID. Tabel ini berfungsi khusus menyimpan nomor kartu Airfit yang dipindai sebelum ditampilkan di halaman tambah data siswa. Selanjutnya, saya merealisasikan rancangan tampilan web saya dimulai dari halaman utama. Perlu diingat, source code yang akan ditampilkan selanjutnya hanya beberapa cuplikan dari keseluruhan kode. Kode yang full dapat dilihat di link laporan, bisa ditemukan di kotak deskripsi. Source code berikut berfungsi menampilkan logo sekolah disertai judul sistem. Saya juga melampirkan file menu PHP dan footer. File menu PHP akan menampilkan fitur menu yang dikendalikan oleh source code berikut. Setelah itu ada halaman data siswa. Di sini saya mau menampilkan data dari tabel siswa, sehingga saya akan mengambil data dari tiap kolom dan menambahkan kolom nomor untuk ditampilkan di halaman web. Selesai di halaman data, saya lanjut ke halaman monitoring absensi. Mirip dengan halaman data siswa, saya mau menampilkan data dari kali ini tabel absensi. Saya akan mengambil data dari tiap kolom kecuali kolom pulang, dengan pengecualian bahwa data yang diambil harus data pada tanggal itu juga. Lalu data tersebut saya tampilkan baris per baris. Apabila ada suhu yang tinggi, saya atur agar background-nya menjadi berwarna merah. Terakhir ada halaman tambah data siswa. Halaman ini bisa diakses melalui tombol tambah yang berada pada halaman data siswa. Di antara isian ini, nomor kartu Airfit tidak dapat diinput secara manual, melainkan harus dibaca dengan modul MFRC 522 lalu ditampilkan di isian halaman. Untuk membaca nomor kartu, saya menggunakan kode berikut, dan untuk mengisi form nomor kartu, saya menggunakan cuplikan kode sebagai berikut. Selanjutnya, ketika semua data telah diisi dan tombol simpan telah ditekan, berikut source code yang akan mencatat data-data tersebut ke database. Setelah keempat halaman web selesai dibuat, saya mulai menyusun mekanisme sistem sesuai flowchart sebelumnya. Untuk rangkaian sementara hardware, karena belum berupa produk jadi, saya sambungkan modul-modul sesuai urutan pin di diagram tanpa mementingkan posisinya dulu. Yang penting dapat dilakukan uji kode. Setelah selesai membuat rangkaian sementara, saya mulai menyusun sistem administrasi agar staf database sekolah dapat menginput data siswa di awal tahun pelajaran dan dapat menambahkan data jika sewaktu-waktu ternyata ada siswa yang baru. Ini dimulai dengan memprogram fungsi pembacaan nomor kartu Airfit di Arduino IDE sebagai berikut. Selanjutnya, sistem akan memeriksa apakah nomor kartu tersebut sudah terdaftar di database sebelumnya atau belum, agar setiap kartu hanya digunakan untuk satu siswa, tidak lebih. Jika ternyata kartu telah terdaftar, source code berikut akan memberi peringatan kepada pengguna. Jika belum terdaftar, source code berikut akan mengambil nomor kartu yang dibaca lalu mengirimkannya ke nomor kartu Airfit di halaman tambah data siswa yang sudah dibahas sebelumnya. Setelah sistem administrasi selesai, langkah berikutnya adalah membuat sistem absensi. Sesuai flowchart, proses absensi dimulai dari pemindahan kartu Airfit. Untuk bagian ini, saya menggunakan fungsi yang sama dengan pembacaan nomor kartu pada mode administrasi. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah nomor kartu tersebut telah terdaftar. Apabila kartu belum terdaftar, berarti belum bisa absen dan sistem akan mengeluarkan peringatan. Apabila kartu telah terdaftar, sistem dapat melanjutkan prosesnya ke pengecekan absensi. Proses pengecekan absensi ini dimulai dengan memeriksa apakah kartu tersebut sudah absen sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh source code berikut. Apabila belum, sistem akan mempersilahkan siswa untuk absen masuk. Saat absen masuk dimulai, modul MLX 9614 saya akan mengukur suhu siswa berdasarkan kode berikut. Lalu, sistem akan mencatat jam dan suhu masuk itu ke database sesuai kode berikut. Terakhir, source code berikut akan memeriksa tinggi atau tidaknya suhu tubuh siswa. Jika suhu tubuh siswa lebih dari atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka suhu tergolong tinggi dan source code berikut akan memberi peringatan dini. Tetapi jika tidak, prosedur absen masuk dihitung telah selesai. Apabila siswa ternyata sudah absen sebelum memindai kartu, sistem masih harus memeriksa apakah siswa tersebut sudah absen pulang atau belum. Pengecekan ini didasarkan oleh nilai variabel pulang pada tabel absensi.
Jika siswa telah absen pulang sebelumnya, sistem akan mengeluarkan peringatan, mengatakan siswa sudah boleh pulang. Jika belum, sistem akan memeriksa kapan ia absen sebelumnya, apakah kurang dari 40 menit yang lalu atau lebih. Kalau siswa ternyata absen kurang dari 40 menit sebelumnya, sistem akan mengeluarkan peringatan sudah absen masuk menurut source code berikut. Tetapi jika siswa telah absen masuk lebih dari 40 menit yang lalu, sistem akan mengizinkan siswa mengukur suhu pulang. Berikut source code pengukuran suhu pulang sama seperti pada absensi masuk. Lalu sama seperti absen masuk juga, sistem akan menghitung apakah suhu yang diinput itu tinggi atau tidak. Jika tinggi seperti biasa, sistem akan membunyikan alarm buzzer dan LED, sementara jika tidak, prosedur absen pulang dinyatakan juga selesai. Setelah selesai menyusun source code sistem, saya tinggal menguji jalannya di rangkaian sementara. Ketika hasilnya telah mencapai yang diinginkan, saya dapat mulai merancang casing modul sistem beserta peletakan sensor-sensornya. Saya memulai proses ini dengan menggambar sketsa terlebih dahulu, setelahnya saya cari bahan-bahan yang tepat untuk membuat casing. Kotak yang saya gunakan sebagai case modul adalah kotak penyimpanan berbahan akrilik. Kotak ini dilubangi sesuai sketsa yang telah saya rancang, seperti lubang untuk baut, sensor ultrasonik, sensor suhu, dan juga lubang power. Setelah casing siap untuk diisi, saya dapat melepas rangkaian sementara dan mulai merakit rangkaian permanen di dalamnya. Akan tetapi, saya mendapati bahwa breadboard saya sedikit terlalu panjang untuk casing yang saya gunakan. Maka akhirnya terdapat bagian kecil pada ujung breadboard yang harus dipotong agar muat. Langkah pertama dalam merakit rangkaian permanen tentunya adalah memasang otak sistem, yaitu microcontroller Node MCU saya. Lebih mudahnya, Node MCU ini bersifat sebagai chip seperti Arduino Uno maupun Nano, hanya saja dilengkapi modul ESP8266 agar dapat tersambung ke Wi-Fi. Selanjutnya, saya memasang LED dan alarm buzzer. Kedua komponen tersebut akan bekerja bersama-sama karenanya dapat dipasang secara paralel saja. Kutub positif LED dan buzzer disambungkan ke pin digital 8 atau dibaca D8, sementara kutub negatifnya seperti pada umumnya tersambung ke pin ground. Selanjutnya saya mulai menyambungkan kabel jumper male to female ke modul MFRC522, sensor ultrasonik MLX9614, dan liquid crystal I2C. Apabila kabel sudah terpasang, modul-modul ini sudah bisa dirangkai, tapi agar pemasangan modul ke casing tidak rumit, saya putuskan untuk melakukannya di awal dulu. Saya pasang modul-modul tadi di casing menggunakan baut dan berikut hasilnya. Saya juga memasang push button di ujung kanan casing menggunakan lem tembak. Selesai memasang modul, saya masukkan breadboard ke casing dan mulai merangkai. Namun, untuk memudahkan perangkaian, saya putuskan untuk memasang kabel-kabel yang panjang terlebih dahulu. Ini berarti ada beberapa pin di beberapa modul yang harus menunggu. Modul pertama yang saya pasang yaitu MFRC522. Ada 7 pin yang akan dipasang. Saat ini saya akan pasang 2 pin dulu, yaitu pin 3,3 volt alias pin V-in untuk tegangan yang masuk yang dipasang di pin 3 volt, serta pin GND atau ground yang dipasang di ground Node MCU. Saya lanjutkan dengan memasang sensor ultrasonik. Terdapat 4 pin yang saya gunakan, tapi saat ini saya hanya memasang pin trigger di D0. Selanjutnya waktunya memasang sensor MLX9614. Sensor ini memiliki 4 pin dan saat ini saya sedang memasang pin ground. Dilanjutkan dengan pemasangan pin V-in, kadang juga disebut VCC, pada pin 3 volt, lalu pin SDA atau serial input pada D1 dan pin SCL atau serial clock, sering juga disebut SCK, dipasang pada D2. Modul berikutnya liquid crystal I2C. LCD display ini mempunyai 4 pin. Yang pertama ada pin SDA yang tersambung pada D1, kemudian pin SCL yang dipasang pada D2, pin ground yang dipasang pada ground, lalu terakhir ada pin VCC yang dipasang pada VU. VU sendiri adalah pin Node MCU untuk sambungan USB, tapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber tegangan listrik 5 volt sesuai kebutuhan modul. Seusai memasang kabel-kabel yang mudah, saya lanjut memasang kabel-kabel pendek di modul pembaca AirFit. Tetapi saat saya ingin menyambungkan kaki kabel menggunakan konektor male-to-male, saya menyadari LED dan buzzer saya akan terhalang oleh kabel di dalam casing. Karenanya, saya putuskan untuk melepas kedua komponen tersebut untuk sementara. Lalu saya lanjut memasang kabel MFRC522 di antaranya pin RST atau reset di pin D3, pin MISO di D6, sementara pin MOSI dipasang di D7. Perlu diketahui, pin MISO dan MOSI ini bertugas mengatur SPI, yaitu metode komunikasi serial yang mentransfer data antara dua device. Dalam hal ini, yaitu MFRC522 dengan Node MCU secara satu persatu. Karena inilah ketika sistem membaca nomor kartu AirFit,
Source code-nya memerintahkan membaca satu persatu melalui kode perulangan. Dua pin terakhir dari modul pembaca AirFit yaitu pin SCK di D5 dan pin SDA di D4. Selanjutnya saya pasangkan 3 kabel sensor ultrasonik yang tersisa, yaitu kabel ground, pin echo di S3 kadang juga disebut SD3, serta pin VCC yang dipasang di VU. Akhirnya saya dapat memasang kembali LED dan buzzer saya. Saya mulai dengan memasang konektor dari pin 3V dan ground di node MCU, lalu saya atur ulang peletakan kedua komponen tadi dan menyambungkannya dengan konektor-konektor tersebut. Langkah paling akhir dalam perangkaian sistem adalah menyambungkan kabel ke kaki-kaki push button. Saya sambung kabel dari satu ujung push button ke pin 3V pada node MCU, dan di ujung lainnya saya tarik kabel ke pin TX. Pin ini bisa digunakan sebagai pin serial, tapi kali ini saya menggunakan fungsi input-outputnya saja, seperti pin digital lainnya. Apabila proses perangkaian sudah selesai, saya tinggal menutup casing dengan baut dan perangkat sistem siap digunakan. Untuk menunjukkan hasil akhir proyek ini, pertama-tama saya akan mendemonstrasikan jalannya sistem secara normal. Ini dimulai dengan menyalakan perangkat dan membuka halaman web sistem. Selanjutnya berikut proses penambahan siswa baru. Dapat dilihat bahwa nomor kartu yang telah dibaca sekarang muncul di halaman web. Selanjutnya ada proses absensi. Dapat kita lihat bahwa ketika kita refresh, data absensi masuk yang baru sekarang muncul di halaman web. Untuk kepentingan demonstrasi, saya akan memajukan jamnya 1 jam agar kita bisa absen pulang. Proses yang sama berlaku untuk absen pulang ketika di-refresh data absensi pulang yang baru dapat muncul di halaman. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan jalannya sistem apabila terdapat suhu yang panas. Terakhir, berikut beberapa skenario lain yang dapat terjadi saat sistem dijalankan.